Video kali ini kita akan menyampaikan dua undangan kepada Bapak Ibu R2 dan R3. Jangan lewatkan tanggal 3 dan 4 Februari. Yang pertama, undangan menghadiri aksi massa pada 3 Februari 2025 dan 4 Februari adalah undangan audiensi dari Komisi 2. Kita tetap mengharapkan dukungan sepenuhnya dari DPR RI agar perjuangan R2 R3 menjadi full waktu semakin nyata. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini adalah obrolan singkat yang dilakukan rekan-rekan forum Ketua Forum R2 dan R3 Indonesia. Di sini disebutkan ngobrol bareng, di mana ini merupakan obrolan menjelang pelaksanaan aksi pada tanggal 3 Februari 2025 di Jakarta. Ini bersumber dari TikToknya Raka Selagar yang kita kutip di antara persiapan yang dilakukan rekan-rekan. Mari kita dengar informasinya. Sudah ada lah parkir yang bisa dipakai oleh, dan itu juga akan nanti banyak lah parkir dadakan lah ketika sudah ada event seperti itu. Itu kemudian, ayo dong, aku mau ikut ke Jakarta. Tambahin ongkos aku. kalau saya itu parkirnya kan ada yang khusus di dalam di Monas atau masuk di lingkaran Monasnya, Bang? nanti ada di dalam Monas yang resmi itu pakai tiket itu, Bang. Iya benar. Oke, Bang. Begini, Bang, siasat untuk bisa dapat sangu itu juga sudah saya lakukan gitu. Jadi begini, saya kan kemarin datang tuh ke DPR tuh. Kemudian untuk Bapak Ibu, untuk tanggal 4-nya kita juga mendapatkan selebaran ataupun undangan yang disampaikan oleh DPR RI Komisi 2 khususnya untuk rekan-rekan R2 R3 Undangan per 23 Januari, ini undangan rapat dengar pendapat atau RDPU dan rapat dengar pendapat umum di mana nanti akan dihadiri rapat ini oleh Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian DPP Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, kemudian Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan. Undangannya berdasarkan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 2 tahun sidang 2024 yang telah ditetapkan dalam keputusan rapat pada tanggal 21 Oktober kemarin, serta sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi 2 pada tanggal 21 Januari. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Komisi 2 akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Kemenpan RB serta Kepala Badan BKN, serta rapat dengar pendapat umum dengan Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian Aliansi R2 dan R3, serta Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan. Ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4-nya. Jadi Bapak Ibu yang sempat hadir di Jakarta tanggal 3, ini sempat juga harusnya mampir di tanggal 4 di DPR RI Nah, ini dilaksanakan pada pukul 1 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ini juga nanti akan dilakukan secara live streaming oleh Komisi 2. Tempat rapatnya adalah di ruang rapat Komisi 2, Gedung Nusantara DPR RI, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta. Sedangkan acaranya tentu saja pembahasannya dua, yaitu terkait permasalahan honorer saat ini, serta terkait permasalahan seleksi CPNS dan P3K. Sehubungan dengan hal itu, kami mengharap kehadiran saudara pada rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum yang dimaksud pada tanggal 4 itu. Tertanda DPR RI Profesor Dr. Haji Sulmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Komisi 2. Nah, ini Bapak Ibu undangan yang baru saja kita dapatkan berkaitan dengan rencana pembahasan di Dewan berkaitan dengan permasalahan R2 R3 juga dan formasi yang kurang pada seksi P3K 2024. Di samping itu perkembangan terbaru ini Bapak Ibu adalah juga diberitakan di ayobogor.com menilai agenda demo besar-besaran 3 Februari 2025, apa tuntutan utama yang akan disampaikan honorer R2 dan R3. Pada 3 Februari, honorer R2 dan R3 yang lolos seleksi P3K tahap 1 akan menggelar demo nasional besar-besaran. Aksi yang diperkirakan akan dihadiri lebih dari 30.000 orang dari seluruh Indonesia yang terdiri dari berbagai sektor seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Mereka akan menuntut kejelasan status, kepegawaian, dan pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu. Demo ini merupakan respon terhadap ketidakpuasan honorer
terhadap regulasi yang ada, terutama keputusan Men 4 RB nomor 16 yang mengatur status paruh waktu bagi rekan-rekan honorer. Mereka berharap pemerintah dapat mengubah kebijakan ini, mengingat banyak honorer yang sudah memiliki kontribusi besar namun masih diperlakukan seperti tenaga kerja paruh waktu. Tuntutan utama mereka adalah pengesahan PP manajemen ASN yang dapat mengakomodasi pengangkatan mereka menjadi pegawai penuh waktu. Kemudian mereka juga mendesak penerbitan Kepres untuk menjamin status mereka sebagai pegawai penuh waktu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Presiden SBY di masa lalu. Selain itu, honorer juga menuntut agar rekrutmen CPNS ditunda terlebih dahulu hingga akhirnya mereka dapat diselesaikan. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih mengutamakan pengangkatan non-ASN yang sudah terdata dalam database. Sedangkan tuntutan lain adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, di mana batas maksimal 30% belanja pegawai dinilai sebagai hambatan dalam meningkatkan gaji honorer. Dalam hal ini, honorer R2 R3 meminta agar anggaran daerah dioptimalkan untuk mengangkat mereka menjadi pegawai penuh waktu. Ya, kita ketahui bahwa rekan-rekan ini menjadi R2 atau R3 ini kan karena kalah dalam perangkingan ya, yang disebabkan karena usulan formasi yang disampaikan daerah tidak memenuhi seluruh kuota honorer. Nah, alasan utamanya karena memang dikatakan anggaran tidak mencukupi. Nah, kalaupun anggarannya ada tetapi harus mengangkat CPNS, maka harusnya CPNS ditunda dulu dan selesaikan dulu R2 R3 ini. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.